Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Jalan kuno langit berbintang, luas dan luas di antara planet-planet, ada kekosongan tak terbatas. Jalan langit berbintang kuno yang sebenarnya, meskipun dinamai menurut jalan, sebenarnya bukan jalan, hanya langit berbintang yang luas. Apa yang disebut Starry Sky Road hanyalah nama yang diberikan oleh manusia di dunia roh sejati dan alam semesta. Jalan kuno langit berbintang mengacu secara khusus pada jalan kuno yang dibangun oleh manusia, yang menghubungkan dunia nyata dan dunia surga dan bumi. Di mata manusia di dunia Qian Kun dan dunia roh yang nyata, jalan kuno ini sudah sangat berbahaya, seluas alam semesta. Tetapi pada kenyataannya, jalan langit berbintang kuno ini tidak lebih dari bagian paling tidak penting dari langit berbintang yang luas, yang benar-benar dapat diabaikan. Sangat tidak pantas untuk menggambarkan jalan kuno nyata dari langit berbintang. Jika harus dijelaskan, itu harus dijelaskan dengan kata laut, yaitu adalah Singhai. Chu Xingyun ditangguhkan dalam kekosongan yang tak berujung, menatap lautan bintang yang tak berujung, dan di belakangnya ada dunia hijau zamrud langit dan bumi. Melihat titik-titik cahaya yang jauh, seukuran titik, di mana, adalah kemana ia pergi. Dalam tahun-tahun mendatang yang tak terhitung jumlahnya, ia akan tampil sendirian di bintang-bintang ini, dan ia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia alam semesta dan semangat sejati ini di masa hidup ini. Jika mungkin, dia benar-benar tidak ingin pergi, tapi, sampai sekarang, dia hanya bisa pergi, dan segera. Dengan napas panjang, Chu Xingyun menoleh, dan orang yang nostalgia, melihat dunia Qian Kun untuk terakhir kalinya. Di planet ini, ada seorang wanita yang dia cintai sepanjang hidupnya. Untuknya dia harus segera berangkat, dan dia tidak bisa tinggal sebentar. Melihat ke belakang, di antara dua suara siulan keras, dua bayangan hitam besar menerobos awan dunia Qian Kun dalam sekejap, dan bersiul ke arah posisi berdiri Chu Xingyun. Melihat dua sosok besar, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Segera, dua sosok bergegas ke depan, tergantung di kekosongan, menghadap Chu Xingyun dengan hormat, berlutut di tanah dengan satu lutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya, tidak, lebih tepatnya, kedua monster ini adalah domba jantan dari klan barbar dan Yuan Hong dari kaki kera raksasa. Pada saat ini, kedua orang ini, dengan satu batang besi di tangan, setengah berlutut dan kosong, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Xingyun. Melihat kedua pria itu sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Ya, garis keturunan dan fisikmu benar-benar bertentangan dengan langit, aku hanya sedikit, dan kamu akan menembus belenggu dan menjadi kaisar." Yuan Hong, mengenakan rambut putih, memegang batang besi putih terang, menyandang tubuh kera iblis, dan memiliki kemarahan berdarah. Niu Ram, dengan rambut hitam, memegang batang besi campuran hitam, adalah iblis dunia campuran, dan darah sapi gila. Meskipun klan iblis tidak dapat minum obat pil, sebagai penguasa dunia Qian Kun, selama dia benar-benar memiliki potensi dan warisan kaisar, maka dia tidak membutuhkan kaisar Jindan, dan Chu Xingyun juga bisa mengubahnya. Bukan hanya Yuan Hong dan Niu Ram, tetapi di antara 7 jenderal ras manusia, Guman, Yu Zai, dan Bai Bing, mereka sebenarnya adalah arogan surga yang unik. Orang yang benar-benar membutuhkan kaisar Jindan adalah para pejuang yang memiliki latar belakang dan bakat yang dangkal dan tidak memiliki potensi kaisar. Di antara 7 jenderal ras manusia, kecuali Bai Bing, Gumen, dan Yu Zai, 4 lainnya tidak memiliki potensi untuk Kaisar Sun. Bahkan jika Chu Xingyun ingin campur tangan untuk membantu, dia tidak dapat membantu. Karena itu, Ye Ling, Jun Wuyu, Huanong Yue, Bu Fan, keempat orang ini, hanya bisa mengandalkan Kaisar Sun Jindan untuk mencapai Kaisar Sun. Selain keempat orang ini, Xiang Sui Sui Liuxiang dan Ziwei Wu Huang Moli, situasinya berbeda. Karena kekuatan darah mereka berdua ingin menjadi kaisar, mereka harus bekerja keras, dan tidak ada jalan pintas. Karena itu, jika Sui Liuxiang ingin menghindari puluhan ribu tahun penanaman keras, ia membutuhkan seorang kaisar Jindan untuk mempersingkat waktu latihan spiritual. Tapi Moli, Kaisar Ziwei, tidak demikian. Sebagai murid tertua Kaisar Tianyi, dia telah berlatih keras selama ribuan tahun, dan dia hanya berjarak satu baris dari Kaisar Sun. Oleh karena itu, Kaisar Ziwei Moli, Chu Xingyun dapat diubah, tetapi aliran air dupa Chu Xingyun tidak dapat diubah, setelah semua 10.000 tahun kerja keras tidak begitu mudah untuk diisi. Dengan cara ini, ke-9 Kaisar Jindan akan memiliki Tuhan. Di antara mereka, masing-masing orang tua Chu Xingyun. Di bawah perlindungan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa orang tuanya telah mencapai kehormatan Kaisar. Adapun putri Chu Xingyun, Chu tidak memiliki niat, beberapa dekade yang lalu, ia mencapai posisi kaisar berdasarkan kekuatannya sendiri, dan tidak lagi membutuhkan Kaisar Jindan.
7 Kaisar Zun Jindan yang tersisa, Yeling, Bufan, Junwuyu, Huan Yue, 1 per orang, sehingga hanya ada 3 yang tersisa. Ketiga Kaisar Jindan ini secara alami dimiliki. Di antara mereka, ada 2 saudara perempuan Lailak dan Dingning dan 1 Nangong Huayan. Dengan cara ini, 9 Kaisar Jinjin langsung dipisahkan. Pada saat ini, dalam jagat raya, Sui Liuxiang, Kaisar Ziwei Moli, orang barbar kuno di antara 7 jenderal umat manusia, Bai Bing, Yu Zai, Yeling, Bufan, Huan Nong Yue, Junwuyu, Nangong Huayan, Lailak Dingning. Ada total 12 orang, semuanya mundur dan berlatih keras, mulai dari 3 hari hingga 9 hari. 12 kaisar akan muncul di dunia. Ditambah dengan Tianxiu Oriental asli, Beye Drifting dan Simapang, jumlah total dari 3 kaisar dan kaisar manusia ini akan mencapai sebanyak 15. Yang paling layak disebut adalah bahwa di antara 15 kaisar ini, masih ada 1 air dan 1 api, dan 2 prajurit garis keturunan. Pejuang garis keturunan dari sistem air adalah aroma air dengan 9 vena dingin. Pejuang garis keturunan dari pemadam kebakaran adalah Moli yang memiliki pembuluh darah api Ziwei Tian. Setelah Kaisar Zun tercapai, Bloodline Warrior akan langsung menjadi Kaisar Surga. Garis darah dibentuk oleh hukum langit dan bumi. Begitu Kaisar telah tercapai, di dunia manapun Anda berada, Anda dapat melebur langit dan bumi, dan dengan bebas menggunakan energi surga dan bumi untuk penggunaan Anda sendiri. Tentu saja ada beberapa batasan, sebagai pejuang garis keturunan, mereka hanya dapat mengekstraksi dan memobilisasi energi yang terkandung dalam hukum garis keturunan, sedangkan energi lain tidak dapat diekstraksi dan digunakan. Chu Xingyun, sebagai kaisar surgawi dengan kekuatan dunia, dia bahkan dapat menggunakan identitas dunia untuk memaksa pembentukan hukum-hukum surga, dan itu tidak terbatas pada garis apapun. Dupa aliran air tidak bekerja, meskipun dia juga bisa melebur ke langit dan bumi dan mengekstraksi dan memanggil energi dunia, tetapi apa yang dia dapat mengekstraksi dan menggunakan terbatas pada energi sistem es. Berlawanan dengan Sui Liuxiang, Kaisar Ziwei Moli, apa yang bisa dia ekstrak dan gunakan, terbatas pada energi api. Oleh karena itu, sejauh menyangkut satu garis, kekuatan keduanya tidak berada di bawah Chu Xingyun. Lebih tepatnya, jika Chu Xingyun dibandingkan dengan seluruh kaisar dari seluruh sistem, maka Sui Liuxiang dan Moli adalah kaisar sistem air dan kaisar sistem kebakaran masing-masing. Jangan berpikir bahwa seluruh sistem Heaven Emperor harus lebih kuat daripada sistem tunggal Heaven Emperor. Industri teknis yang disebut memiliki spesialisasi, sistem tunggal lebih kuat, dan seluruh sistem lebih kuat. Begitu dalam pertempuran, Sui Liuxiang dapat mengekstraksi kekuatan es antara langit dan bumi, terkondensasi menjadi kekuatan 9 dingin, dan bahkan kekosongan dapat dibekukan, kekuatan luar biasa, sungguh luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Ziwei Moli, yang dapat secara acak mengekstraksi energi langit dan bumi dan mengubahnya menjadi api langit Ziwei. Suhu tinggi dan kekuatan yang kuat bukan api biasa. Terutama ketika Mo Wei, Kaisar Ziwei, bergabung dengan Sui Liuxiang, kekuatannya tidak bisa diperkirakan. Rekor es dan api akan berlangsung selama 9 kali, tidak peduli seberapa kuat lawan Anda, tidak ada cara untuk menolaknya. Dengan 15 kaisar agung ini, dan 2 kaisar darah yang dapat bertarung melawan Kaisar Qian Kunwald bukan sup emas padat, juga bukan siapapun yang ingin datang dan pergi. Dan yang paling penting adalah bahwa istri Yu Zai, dalam 100 tahun terakhir, Moli dan Sui Liuxiang semakin dekat dan dekat, belum lagi persimpangan Moni, dan mereka jelas merupakan teman baik. Oleh karena itu, Chu Xingyun pergi kali ini, meskipun secara emosional sulit untuk menyerah, tapi keamanan, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dari sekarang ke sekarang, sebenarnya dia hadir, perbedaannya tidak banyak. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menatap Yuan Hong dan Niu Ram, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kirim Jun Qianli, kamu harus mengucapkan selamat tinggal, kamu kembali." Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Niu Ram berkata, "Salah, Raja. Tidakkah Anda menunjuk kami berdua untuk melindungi kiri dan kanan Anda? Kemana Anda pergi?" Mengangguk-angguk, Yuan Hong berkata, "Ya. Tapi kami sudah membuat sumpah untuk mengikuti Anda sepanjang hidup kami, menaiki gunung pisau, menuruni api, dan mati." Malu, menggaruk-garuk kepalanya, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Beberapa tahun yang lalu, dia sangat mengagumi kedua orang ini dan tidak ingin mengubur keterampilan mereka, jadi dia menjaga mereka di sisinya dan berencana untuk fokus pada pelatihan. Tapi sekarang, tempat yang akan dia kunjungi benar-benar terlalu berbahaya, jika kedua orang ini diizinkan untuk mengikuti, itu pasti masalah hidup dan mati. Kedua orang itu telah mengambil sumpah setan jantung untuk mengikuti dan menjaga Chu Xingyun sepanjang hidupnya, dan melakukan 2 pelindung di samping Chu Xingyun. Bagaimana mereka bisa pergi? Melihat keraguan Chu Xingyun, Yuan Hong berkata, "Raja, kamu tidak perlu memikirkannya lagi, kamu tahu. Karena kita memiliki garis keturunan dan tubuh sihir seperti itu, kita ditakdirkan untuk menjadi orang biasa dan mati." Mengangguk kepalanya, Niu Ram berkata, "Ya, darah dan fisik kita hanya bisa sepenuhnya membangkitkan potensi tak terbatas dalam pertempuran sengit kehidupan, kematian, darah, dan api.
Dengan ragu-ragu memandang kedua orang itu, Chu Xingyun berkata, saya pergi kali ini, dan tempat yang saya kunjungi terlalu berbahaya. Bahkan dengan kekuatan saya saat ini, itu adalah kehidupan 9 kematian. Hei tersenyum, Yuan Hong berkata, jangan bercanda bos, dan jangan bilang kita tidak begitu mudah mati, mundur selangkah dan berkata, bahkan jika pertempurannya sudah mati. Tiba-tiba mengguncang lengannya, Yuan Hong berkata dengan tegas, medan perang sudah mati, dan kain kafan mage adalah tempat di mana generasi saya pantas. Kalau tidak, bukankah itu akan gagal darah dan setan kita? Mendengarkan kata-kata ganas Yuan Hong, mata Niu Ram merah, dan udara panas menyembur dari hidungnya, ya. Sapi tua saya membiarkan orang-orang langit berbintang merasakan kekuatan Ram Niu saya. Merasakan keberanian melambung Yuan Hong dan Niu Ram, darah Chu Xingyun mendidih. Ya, apa yang kamu takutkan? Ketakutan akan kematian bukanlah pahlawan. Akan ada kematian pada akhirnya, selama kematian bisa menjadi kuat dan kuat, itu tidak akan hilang di dunia ini. Dan yang paling penting, kedua orang ini terikat untuk mengikutinya di bawah sumpah setan. Karena fakta tidak bisa diubah, lebih baik cepat. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata dengan bangga, apa yang kamu tunggu, mari kita bertiga, pergi ke dunia berbintang ini bersama-sama, ayo pergi. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan memanggil Taiksu Ling Piton. Pada saat yang sama, Yuan Hong dan Niu Ram buru-buru menciutkan tubuh mereka untuk menjadi seukuran monyet emas, satu kiri dan kanan, berjongkok di bahu Chu Xingyun. Sambil tersenyum, Chu Xingyun mengambil langkah dan menginjak kepala besar Taiksu Ling Piton. Berangkat, seiring dengan suara sombong Chu Xingyun, saat berikutnya. Taiksu Ling Piton meraung dan membanting ke dalam kehampaan, menuju ke arah langit berbintang yang tak berujung. Waktu berlalu setiap menit. Dalam kehampaan, tidak ada jejak badai, dan bahkan waktu tampaknya tetap. Dalam waktu 3 hari, dalam sekejap. Akhirnya, sesosok emas tiba-tiba menerobos awan, membawa dorongan tak tertandingi, dan bergegas keluar dari atmosfer alam semesta. Bos, kondensasi sengit berhenti di kekosongan, dan sosok emas berteriak liar ke arah Chu Xingyun menghilang. Sayangnya, selama 3 hari, Chu Xingyun tidak tahu seberapa jauh dia pergi. Langit berbintang ini begitu luas sehingga tidak mungkin ditemukan. Perhatikan baik-baik, orang yang datang bukanlah orang lain, helm emas dan baju besi emas, sosok gagah, adalah lelaki kuno. Teriakan Gumen tidak jatuh, dan di raungan lain, sesosok putih bulan, seperti panah menembus awan, dan setelah voli melayang, dia berhenti di samping Gumen. Melihat arah hilangnya Chu Xingyun, sosok putih di bulan itu tidak bisa membantu tetapi terlihat depresi. Jelas, keduanya sangat berpendapat tentang perpisahan Chu Xingyun. Sebelum keduanya mulai berbicara, suara gemuruh-gemuruh, nyala merah hitam, meraung dari bawah, naik dari bawah, momentumnya luar biasa, menembus awan, dan melompat ke posisi di mana keduanya melayang-layang datang ke sini. Sebelum kami tiba, melihat sekeliling, seorang lelaki gemuk kecil yang dilalap api merah, matanya melebar, berkata dengan lebar, Guman, Bai Bing, bos. Setelah melihat pria gendut itu, Bai Bing menggelengkan kepalanya dengan depresi, bagaimana saya tahu bahwa dia tidak meninggalkan sepatah kata pun, dia baru saja pergi. Mendengar kata-kata Bai Bing, Yu Zai, pria kecil yang gemuk itu menghela nafas berulang kali, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Di antara desahan, di langit di bawah, 4 sinar warna-warni naik ke langit seperti 4 panah tajam, bergegas masuk dari 4 arah. Melihat sekeliling, Bu Fan, Ye Ling, Jun Wuyu, dan Huanong Yue, menerobos awan dan bergegas menuju posisi ketiganya. Sejauh ini, 7 jenderal ras manusia semuanya telah berkumpul, dan mereka semua telah menembus belenggu dan menjadi kaisar. Melihat ke arah hilangnya Chu Xingyun, dia melihat kembali ke dunia besar Qian Kun, dan wajah 7 orang semuanya menunjukkan ekspresi kusut. Jika mereka bisa, mereka ingin meninggalkan segalanya, mengikuti di belakang Chu Xingyun, dan pergi menjelajahi dunia langit berbintang, apakah itu hidup atau mati, mereka tidak akan pernah menyesalinya. Tapi sekarang, mereka tidak bisa pergi. Umat manusia Qian Kun World membutuhkan mereka untuk melindungi mereka tidak bisa melakukannya tanpa itu. Menatap kosong pada langit berbintang, semua orang kehilangan minat untuk berbicara sebentar. Akhirnya, serangkaian raungan terdengar, dan Lailak, Ding Ning, dan Nangong Huayan menerobos awan dan muncul di samping semua orang. Binokular dengan cepat mencari di antara kerumunan, mengkonfirmasi bahwa Chu Xingyun telah pergi. Lailak, Ding Ning, dan Nangong Huayan, dengan mata merah, air mata jernih, segera keluar. Mereka tidak pernah berpikir untuk menjaga Chu Xingyun, mereka juga tidak mengharapkan Chu Xingyun untuk membawa mereka. Harapan terbesar mereka adalah bahwa mereka akhirnya bisa melihat Chu Xingyun. Tetapi bahkan keinginan sekecil itu pada akhirnya tidak bisa diraih. Dalam desahan panjang, es biru, merah menyala, dan 2 sosok warna berbeda mengembun keluar dari kekosongan dan muncul di depan semua orang. Jika Anda perhatikan dengan seksama, 2 sosok biru dan merah adalah Xiang Shuai Sui Liuxiang dan Ziwei Wu Huang Moli. Begitu dia muncul, Sui Liuxiang menundukkan kepalanya dan berkata ke arah awan, kemarilah.
Begitu kata-kata Sui Liuxiang jatuh, 3 sosok muncul di awan. Di mata, ketiga orang ini tidak lain adalah Dongfang Tianxiu, Kitano Gone, dan Sima Pang. Sejauh ini, 15 kaisar umat manusia telah dikumpulkan. Dengan menghela nafas dengan santai, Sui Liuxiang berkata, dia sudah pergi, dia tidak mengatakan apa-apa tapi, jangan salahkan dia pasti punya alasan untuk pergi. Di antara kata-kata itu, Sui Liuxiang menoleh dan memandang semua orang dengan dalam, namun, bagaimana ia berpikir, bagaimana melakukannya, itu urusannya. Adapun kami juga memiliki ide-ide kami sendiri. Mendengarkan kata-kata Sui Liuxiang, semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung untuk sementara waktu, dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Sui Liuxiang. Menghadapi tatapan kosong semua orang, Sui Liuxiang berkata 3 tahun. Dalam 3 tahun ke depan, saya ingin Anda menyerang dengan seluruh kekuatan Anda, memperluas wilayah kemanusiaan dari tanah Wuzhu ke tanah Kyushu, dan mengenai klan setan, biarkan mereka tidak lagi mengancam ras manusia kita dalam 1000 tahun. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, semua orang membuka matanya lebar-lebar dan sepertinya memikirkan sesuatu. Melihat sekeliling selama seminggu, Sui Liuxiang berkata, dalam waktu 3 tahun, saya akan bergabung dengan Mo Li untuk memperbaiki 9 segel air dan api untuk menekan keberuntungan Kyushu. Dengan cara ini, bahkan jika kita pergi, manusia di dunia surga dan bumi juga akan cukup untuk menolak semua invasi ras iblis. Mendengar ini, napas Bai Bing tidak bisa membantu tetapi dengan keras dan mengambil langkah maju. Xiang Shuai, maksudmu, setelah 3 tahun, kamu juga ingin. Mengangguk, Sui Liuxiang berkata, sepanjang waktu kita berutang terlalu banyak padanya, dia ingin meninggalkan kita seperti ini, mari kita berutang kepadanya sepanjang hidupnya, ini tidak mungkin. Mengangguk dengan gembira, Gu Men berkata dengan gembira, ya, kita harus mengejar dan mengembalikan semua hutang kita, dan kita harus membalikannya, biarkan dia berutang kita juga coba rasanya menjadi kreditor. Melihat sekeliling selama seminggu, Sui Liuxiang berkata, saya tidak memaksa siapapun, tetapi setelah 3 tahun, saya pasti akan pergi ke lautan bintang yang luas untuk menemukannya. Setelah jeda, Sui Liuxiang berkata, adapun kamu, mereka yang bersedia untuk pergi, maka kamu dapat mengikuti saya sepanjang jalan, dan mereka yang tidak mau pergi akan tetap berada di belakang dunia. Setelah berbicara, Sui Liuxiang dan Mo Li saling melirik dan mengangguk satu sama lain, dan langsung berubah menjadi langit cahaya merah dan biru, menghilang dalam kehampaan. Dalam menghadapi adegan ini, semua orang tahu bahwa 2 kaisar agung telah pergi dari sini untuk bergegas memperbaiki 9 angin dan segel anjing laut untuk menekan keberuntungan ras manusia Kyushu. Tetapi sekarang, umat manusia hanya memiliki 5 benua, dan 4 benua lainnya masih menunggu mereka untuk berkembang dan berkembang. Saat memikirkan perang yang akan datang, semua orang tiba-tiba membuka matanya dengan penuh semangat. Karena 3 keluarga kerajaan dari suku Iblis, suku Gosok, suku Raja Wali Emas, dan suku Griffon, tidak dapat dikelompokkan, kekuatan pasukan suku Iblis langsung berkurang sebesar 80%. Setelah kehilangan angkatan udara, manusia tidak takut pada klan iblis sendirian, dan mereka bahkan dapat mengambil keuntungan dari baju besi dan senjata untuk mengambil keuntungan darinya. Selain itu, umat manusia dapat memiliki 15 kaisar, bahkan jika Sui Liuxiang dan Mo Li, karena mereka ingin menghaluskan air dan tanda api dan tidak dapat berpartisipasi dalam perang, ada 13 kaisar. Bersemangat, semua orang saling melirik, lalu memalingkan kepala dan bergegas kembali ke dunia Qian Kun. Dalam 3 tahun ke depan, seluruh alam semesta akan berubah, dan kebangkitan umat manusia sudah tak terbendung. Waktu berlalu, 3 tahun, untuk langit yang luas, hanya sesaat. 3 tahun kemudian, sebuah kapal perang berbentuk kapal naik dari langit Qian Kun dan perlahan-lahan melayang menuju kehampaan yang luas. Kapal perang ini adalah alat transportasi yang digunakan oleh para leluhur dunia roh sejati di zaman kuno. Pada saat itu, ras manusia dari dunia roh sejati mengendarai kapal perang ini, melintasi jalan langit berbintang panjang hingga mencapai dunia Qian Kun, dan menjajah dunia Qian Kun. Awalnya, nenek moyang manusia juga berencana untuk terus mengeksplorasi kedalaman langit berbintang, tetapi sangat disayangkan. Klan iblis dari dunia Qian Kun terlalu kuat menghalangi manusia di sini, menyeret kecepatan penjelajahan manusia dari langit berbintang. Kapal perang ini dibagi menjadi 5 bagian, menekan 5 negara manusia utama, bahkan Chu Xingyun tidak dapat menemukannya. Tidak sampai Sui Liuxiang dan Mo Li bekerja bersama untuk memproduksi air Jiufang dan segel api, dan ketika mereka mencoba untuk menekan Kyushu, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sudah ada kota di 5 benua. Setelah mengeluarkan 5 benda kota besar dan menggabungkannya, itu adalah kapal perang kosong yang dibangun oleh leluhur manusia ratusan juta tahun yang lalu. Adapun 5 kota besar, pada kenyataannya, semua orang akrab dengannya. Itu benar, 5 menara menjulang di Aoki City, Black Gold City, Ghostwater City, Jiuxiao City, dan Nanming City adalah 5 objek kota. Tentu saja, apa yang disebut kota praja sebenarnya merujuk bukan pada menara-menara setinggi langit, tetapi ke kabin kapal perang Void yang ditekan di bawah menara.
Bahkan, setelah peserta memasuki Menara Tongtian, ruang persiapan tempur yang mereka masukkan adalah ruang pelatihan kapal perang Belanda, dan aula yang bisa menampung 20.000 orang di luar adalah kabin. Seluruh Void Battleship dibagi menjadi 5 bagian sesuai dengan 5 atribut kayu emas, air, api, dan tanah. Setiap bagian memiliki 100 kabin, dan setiap kabin dapat menampung 30.000 orang. Karena itu, seluruh kapal perang Void, ketika terisi penuh, dapat menampung 15 juta orang. Namun, jelas bahwa tidak mungkin untuk membawa beban penuh jika dilakukan jarak jauh, jika tidak, semua orang akan berkumpul bersama, dan tidak akan ada tempat untuk tidur. Perjalanan ini, dipimpin oleh Xiang Shuai Sui Liuxiang, yang bepergian bersamanya, adalah 7 jenderal umat manusia. Dan 7 juta tentara di bawah komando mereka. Bersama dengan 1 juta penjaga di bawah air yang harum, total 8 juta pasukan pada dasarnya setengah dari kapasitas kapal perang yang batal. Awalnya, Lailak, Dingning, Nangong Huayan, Beye Drift, Sima Pian, Moli, dan kaisar besar lainnya ingin mengikuti, tetapi mereka ditolak oleh Sui Liuxiang. Dalam 3 tahun terakhir, meskipun iblis telah menderita pukulan besar, dalam 1000 tahun ke depan, Xiu ingin berbalik. Tapi latar belakang klan iblis ada di sana. Jika kaisar manusia pergi, yang satu itu tidak baik, dan klan iblis mungkin naik. Jika Anda ingin menahannya, itu tidak akan mudah. Namun, Sui Liuxiang telah menyetujui, perjalanan ini, mereka tidak akan berani bergegas ke langit berbintang, tetapi bermain terus, langkah demi langkah. Mulai dari dunia Qiankun, di setiap jarak, mereka akan mencari planet yang stabil dan membentuk lingkaran teleportasi. Dengan cara ini, beberapa kaisar besar dunia, seperti Beye Piaoling dan Moli, memikirkan suami mereka, dan dapat mengirim arwah roh untuk bergegas bertemu Gumen dan Yuza kapan saja. Konstruksi dan peletakan susunan roh teleportasi bukanlah masalah, pada kenyataannya, ini sendiri merupakan kemampuan yang melekat pada kekosongan kapal perang ini. Selama ada cukup emas dan perak, lingkaran teleportasi dapat dibuat di mana saja kapan saja. Faktanya, nenek moyang manusia pada tahun itu dibaringkan untuk membangun sistem teleportasi antara dunia roh sejati dan dunia Qiankun. Sebuah kapal perang kosong yang besar dan kosong, di dek yang sangat luas. Aliran air berdiri di geladak di haluan kapal, memandangi laut berbintang di depan, tampak sangat sepi. Setelah keheningan yang lama, Sui Liuxiang berkata, "Kamu bilang, bisakah kita benar-benar menemukannya?" Menghadapi pertanyaan dari Sui Liuxiang, di belakangnya, es putih berwarna putih, berutang hormat padanya dan berkata, "Lautan bintang sangat luas. Dalam rentang yang begitu luas, berusaha menemukan seseorang lebih dari sekadar jarum ditumpukan jerami ratusan juta kali." Mengangguk kepalanya dan berkata dengan aliran harum, "Ya, laut dan langit berbintang sama sekali tidak ada bandingannya. Di daerah yang begitu luas, mencari seseorang benar-benar mustahil." Tersenyum sambil tersenyum, Bai Bing berkata, "Jadi, kita hanya bisa bertarung dengan mantap dan menaklukkan semua planet kehidupan yang telah kita bangun kekuatan besar untuk menjadi lautan bintang yang terkenal." Mendengar kata-kata Bai Bing, cahaya bersinar di mata Sui Liuxiang dan menggertakkan giginya. "Ya, selama kita cukup terkenal, dia pasti akan mendengar tentang kita. Jika dia datang kepada kita, selalu lebih mudah dari." Dengan hormat mengepalkan tinjunya, Bai Bing berkata, "Ya. Meskipun dengan cara ini, kita harus hidup dengan arang, tapi ini yang bisa saya pikirkan, satu-satunya cara saya bisa melihatnya lagi." Dengan senyum dingin, Sui Liuxiang berkata, "Mulai sekarang, aku tidak peduli lagi. Untuk bisa melihatnya lagi, bahkan jika arangnya arang, apa?" Di antara kata-kata itu, Sui Liuxiang berbalik dan berjalan menuju gudang utama kapal perang. Melihat air mengalir, Bai Bing tersenyum tanpa sadar. Sui Liuxiang tidak pernah menjadi orang yang keras hati, lembut hati adalah kekuatan terbesarnya, tetapi juga kelemahan terbesarnya. Namun, setiap orang memiliki kelemahan, dan setiap orang memiliki skala. Kali ini, Bai Bing meraih satu-satunya pemikiran dalam hati Sui Liuxiang, mengikatnya pada kapal perang yang kosong ini, dan memulai perjalanan untuk menaklukkan bintang-bintang dan laut. "Jika tidak seumur hidup, saya bisa melihat Chu Xingyun lagi, bahkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, mengendalikan begitu banyak tentara elit, 18 patung cinta es yang lebih menakutkan, dan murid merah dan 3000 inkarnasinya kaisar, 30 juta semut prajurit kelas bela diri. Terlalu banyak, sangat besar, terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang ingin dilakukan Sui Liuxiang. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia akan dapat mencapainya selama dia memiliki cukup waktu." Berbalik, Bai Bing berjalan ke depan Void Battleship, memandangi bintang-bintang dan laut, tersenyum, dan perlahan-lahan muncul di wajahnya yang cantik. Memang, Bai Bing mengakui bahwa dia menghitung Sui Liuxiang dan menggunakan sisi terlemahnya untuk memaksanya memulai perjalanan ini. Tapi jangan salah paham, Bai Bing tidak memiliki niat jahat tentang aroma air. Dia hanya tidak mau, Sui Liuxiang hidup dengan kekuatan yang dia miliki di tangannya, jadi dia sekarat seumur hidup.
Pada saat yang sama, sebagai lembaga think tank nomor 1 di bawah Xiang Shuai, divisi militer, Bai Bing juga berharap memiliki panggung baginya untuk menampilkan bakatnya dan mewujudkan cita-cita dan ambisinya. Membuka tangannya perlahan, Bai Bing dikosongkan ke dalam kekosongan yang tak ada habisnya. Yang terluas di dunia adalah samudera, langit lebih lebar dari samudera, dan pikiran lebih luas dari langit. Dengan kepala terangkat tinggi, Bai Binglang berkata, seberapa besar laut bintang ini, suatu hari pada akhirnya akan ditaklukkan oleh kita. Papa, 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 kata-kata Bai Bing berlalu, dan beberapa garis langkah kaki berlalu dari belakang. Perlahan-lahan menoleh melihat sekeliling, Yeling, Bufan, Jun Wuyu, Huanong Yue, Yu Zai, Guman. 6 sosok dengan bentuk yang berbeda berjalan lambat dan mata semua orang bersinar dengan cahaya yang tajam. Menghadapi rekan yang melangkah maju, mata Bai Bing bersinar, dan dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Mendekati, 6 angka berhenti, dan kemudian mengulurkan tangan kanan mereka satu persatu. Dalam serangkaian tamparan tajam, 7 telapak tangan ditumpangkan. Mulai saat ini, pasukan ombak yang aneh, lautan bintang yang sangat berbahaya, dan pasukan hegemoni lain muncul. Pada saat bersamaan, dalam kekosongan luas jauh dari dunia alam semesta, di sebuah planet yang sunyi. Duduk di seberang gunung, Chu Xingyun, mencari dengan mata tertutup, membuka matanya dengan kasar. Memutar kepalanya, dia melihat ke kekosongan. Meskipun dia tidak melihat apa-apa, tetapi Chu Xingyun tahu bahwa sesuatu yang berkaitan erat dengannya terjadi pada saat sekarang. Meskipun tidak yakin apa itu, dari sudut pandang, ada persis di mana dia berasal, disitulah alam semesta berada. Hanya saja sekarang, Chu Xingyun dan ketiga orang itu terlalu jauh dari dunia Qiankun, dan sejauh ini, bahwa matahari dunia Qiankun tidak bisa dilihat lagi. Adapun planet Qiankun, yang lebih dari 1,3 juta kali lebih kecil dari matahari alam semesta itu sama sekali tidak terlihat 2 tahun lalu. Setelah 3 tahun terus-menerus mengemudi, banyak orang telah melewati banyak planet kehidupan jika mereka ingin datang. Bukan ini masalahnya, walaupun mereka telah berjalan selama 3 tahun, mereka belum pernah melihat planet yang hidup sampai sekarang. Dalam kekosongan ada tempat-tempat berbahaya. Ada lebih dari 10 kali. 3 orang mendekati lubang hitam sepanjang jalan, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jika bukan Chu Xingyun yang menggunakan epi lubang hitam dan sangat akrab dengan kekuatan lubang hitam, saya takut dia akan menjadi lubang hitam. Ditelan orang mati tidak bisa lagi mati. Dalam perenungan yang mendalam, dalam suara yang berat, kecoa Kaisar Zun membawa karapas berwarna-warni, jatuh di sisi Chu Xingyun. Selama perjalanan ini, Chu Xingyun bahkan tidak berencana untuk membawa Yuan Hong dan Niu Bang, tetapi Chu Xingyun, Kaisar kecoa, harus tetap bersamanya. Tidak perlu berbicara tentang kekuatan individu untuk orang ini yang memiliki kekuatan keberuntungan, tetapi untuk setiap kaisar, kekuatannya tidak akan lebih lemah darinya. Bagaimanapun, kekuatan yang disebut kekuatan pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan pertempuran. Namun, setelah kondisi yang benar diberikan kepadanya, sekali pria ini menjalankan kekuatan kimia dan mereproduksi pasukan kecoa, maka tidak akan lama bagi seluruh dunia untuk dimakan oleh keluarga kecoa, dan bahkan rambut akar tidak akan ditinggalkan. Momok yang sangat mengerikan, Chu Xingyun tidak bisa tenang jika tetap di dunia Qiankun. Sangat disayangkan untuk membunuhnya, jadi, hanya hal yang paling tepat dan paling aman adalah membawanya. Menonton Kaisar Kokroah menjulurkan lidahnya, dan tampak seperti sedang sekarat, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kenapa tidak bisakah aku berdiri lapar lagi? Dia memiringkan kepalanya dengan keras, memutar wajahnya ke Chu Xingyun, dan kecoak, ya, aku sangat lapar. Jika aku tidak makan apa-apa, aku akan benar-benar menutup telepon. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tahu bahwa orang ini murni serakah. Setelah Kaisar selesai, bahkan jika dia berada dalam kekosongan, dia dapat mengekstraksi energi dari langit dan bumi untuk memberi makan tubuhnya, dan tidak perlu makan lagi. Namun, Kaisar kecoa ini layak menjadi nenek moyang keluarga kecoa, dan terkenal akan kerakusannya. Bahkan jika tidak perlu makan makanan lagi, pria ini masih terobsesi dengan makanan dan tidak bisa menghentikannya. Berdiri perlahan, Chu Xingyun berkata, kamu tidak dapat membantu saya lagi. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah doa-doa, berdoa agar kita dapat menemukan planet yang hidup sesegera mungkin, sehingga Anda dapat ini makan besar. Makan makanan yang enak. Mendengar kata itu, mata kecoa tiba-tiba menyala, dan air liur kristal mengalir langsung. Di antara air liur, sesaat gravitasi tiba-tiba menendang pantat kecoa, menendangnya langsung sejauh ribuan kilometer, dan menghancurkannya dengan keras di puncak gunung tidak jauh, dan kemudian berhenti. Setelah menendang kecoa, Niu menabrak kasar dan berkata, bos, kami telah beristirahat, saatnya untuk memulai. Saya baru saja melepaskan jiwa saya, dan ketika saya mencari bintang-bintang di sekitarnya, saya menemukan planet biru pucat. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, itu harus menjadi planet yang hidup. Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum. Mengangkat bahu, Niu Ram berkata, tidak masalah apakah Anda memiliki hidup atau tidak. Bagaimanapun, hari-hari sekarang sangat baik.
Setiap hari, Yuan Hong berkelahi dengan saya. Tidak ada yang seperti ini. Raja, apakah Anda benar-benar menemukan planet yang hidup? Sebelum domba jantan selesai berbicara, kecoa yang baru saja ditendang, terbang dengan dua sayap dan berjuang keras, bertanya dengan penuh semangat. Melihat kecoa Kaisar Zun terbang cepat, Chu Xingyun juga kagum dengan kemampuan terbangnya. Kemampuan terbang keluarga kecoa pada awalnya hanya rata-rata, dan planet tempat Chu Xingyun sekarang berada ribuan kali ukuran alam semesta. Karena itu, gravitasi di sini luar biasa. Dalam lingkungan yang begitu kejam, kecoa Kaisar Zun masih bisa terbang, dan dia masih terbang sangat stabil. Dari sini, dapat dilihat seberapa kuat kemampuan terbangnya. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, saya tidak mengatakan bahwa saya menemukan planet yang hidup, tapi, ada kemungkinan besar bahwa ada air di planet itu. Karena ada air, ada kemungkinan alami kehidupan, bukan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa tersenyum pahit, apakah tidak ada kehidupan di planet-planet dengan air yang saya temui sebelumnya? Sungguh, itu menyakitkan saya lagi dan lagi. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berdiri dan berkata, ya, tidak masalah apakah kita memilikinya atau tidak, saat ini, kita juga tidak punya pilihan, tetapi kita tidak bisa menyerah di mana ada sinar harapan, bukan? Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun merekrut Taiksu Devouring Python, dengan santai merekrut Yuan Hong, Niu Ram, dan Kokroa Emperor Zun ke dalam ruang dimensi, dan bergegas menuju planet raksasa biru pucat dengan kecepatan penuh. Bergegas sepanjang jalan, Chu Xingyun terus melipat ruang, tetapi meskipun begitu, masih butuh 3 hari untuk mencapai planet biru di luar jalan. Ditangguhkan di luar planet biru muda yang besar, melepaskan jiwa, Chu Xingyun mengambilnya dengan seluruh kekuatannya. Melalui atmosfer biru pucat, segera. Chu Xingyun melihat wajah sebenarnya dari dunia ini. Ini adalah planet besar, volumenya puluhan ribu kali lipat dari alam semesta, gravitasi di planet ini juga sangat berat. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa kekuatan hukum di dunia ini sangat padat dan berlipat ganda sebagai anomali. Jika kita mengatakan bahwa garis-garis hukum alam semesta seperti string Guqin, jika itu dapat ditarik, maka garis hukum planet biru muda ini seperti selembar kain karung meskipun kain karung sedikit kasar, lungsin dan garis lintang terjalin erat hari itu, membentuk langit, menutupi seluruh dunia. Melihat hukum langit yang tebal, kuat, dan kencang, Chu Xingyun tahu bahwa orang yang menunggu, apalagi dapat beradaptasi dengan gravitasi di planet ini, pada kenyataannya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memasuki planet ini. Mengumpulkan kekuatan jiwa, Chu Xingyun melewati langit yang lebat dan menyelidiki jauh ke dalam planet ini. Akhirnya, dunia yang aneh disajikan dalam pikiran Chu Xingyun. Memang, ada air di dunia ini, lebih dari 80% permukaan bumi tertutup oleh laut, dan hanya 20% daratan. Meski daratannya hanya 20%, namun meski begitu, total luas hanya 20% dari daratan yang ribuan kali lebih besar dari dunia. Yang paling menggairahkan Chu Xingyun adalah tidak hanya ada air di planet ini, tetapi juga tanaman dan hewan, dan bahkan, memiliki makhluk cerdas unik yang unik di planet biru aqua ini. Di planet biru air, ada katai besar. Alasan mengapa itu disebut kerdil adalah karena ukuran makhluk ini terlalu pendek dibandingkan dengan kekar. Alasan mengapa itu besar adalah karena katai ini tingginya 9 meter. Itu benar, kurcaci ini tingginya hampir sama dengan Yuan Hong dan Niu Ram. Namun, kekuatannya sama sekali bukan urutan besarnya, cukup pilih satu, yang hampir setebal Yuan Hong Niu. Ini setinggi Yuan Hong dan Niu Ram, tapi setebal 2 orang, jadi, makhluk besar ini, secara proporsional, terlihat sangat mirip kurcaci. Dengan diam-diam menarik pandangannya, Chu Xingyun terbang ke ruang dimensi. Setelah melihat Yuan Hong dan Niu Ram, Chu Xingyun memandang bolak-balik beberapa saat, lalu berkata kepada Niu Ram, ini diagonal di kepala Anda, dapatkah Anda menyimpannya, atau menyembunyikannya? Menggelengkan kepalanya dengan datar, Niu menabrak sepasang tanduk melengkung kuat di kepalanya dengan bangga, dan berkata tanpa ragu, tidak, sepasang tandukku, tapi aku kehabisan daya, tempat paling sombong, saya tidak bisa menyimpannya, dan saya tidak ingin menyembunyikannya. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun menoleh untuk melihat Yuan Hong dan berkata, bagaimana denganmu? Bisakah rambut-rambut ini di tubuhmu disembunyikan? Aku tidak bisa melakukannya. Aku bisa mencukurnya untukmu. Memegang tangannya dengan ngeri, Yuan Hong ngeri dan berkata, bagaimana itu bisa dilakukan? Rambut panjangku yang indah selalu menjadi tempat favoritku, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun tersenyum pahit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun dia bisa memaksa Yuan Hong dan Niu Ram untuk melakukan apa saja, baik mereka mau atau tidak. Tetapi pada kenyataannya, kecuali itu adalah pilihan terakhir, jika tidak Chu Xingyun tidak akan pernah melakukan ini. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun mengambil nafas, dan di bawah tatapan Yuan Hong dan Niu Ram, sosok Chu Xingyun tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sebagai badan Dharma Void, tubuh Chu Xingyun sebenarnya dapat disesuaikan dengan dirinya sendiri, setinggi yang dia inginkan.
Namun, penyesuaian ini hanya dapat disesuaikan dalam proporsi yang sama. Tidak peduli seberapa tinggi menjadi proporsi tubuh tetap. Segera Chu Xingyun mengangkat sosoknya ke ketinggian 7 atau 8 meter, dan kemudian berhenti. Meskipun kerdil pada Merkurius bintang tingginya sekitar 9 meter, mereka tidak jarang setinggi 6 atau 7 meter, lagi pula kurcaci juga memiliki anak dan remaja. Hanya saja meskipun tinggi Chu Xingyun telah meningkat, proporsinya belum berubah. Dibandingkan dengan katai di bintang biru air, Chu Xingyun tampak terlalu ramping. Anda tahu, kurcaci di Merkurius sangat tebal, bukan karena otot mereka, tetapi karena kerangka mereka sangat tebal, dan mereka tidak tumbuh terlalu tebal. Meskipun dipaksa untuk menyesuaikan diri, Chu Xingyun dapat menghancurkan proporsi tubuh dan menjadi sebesar para kurcaci. Tapi setelah memikirkannya, Chu Xingyun menyerah. Meskipun tidak banyak tokoh seperti Chu Xingyun di bintang biru air, masih ada beberapa setelah semua. Jika demikian, itu bukan masalah. Menyingkirkan ular sanca Taiksu, dan kemudian, Chu Xingyun dengan kasar menjulurkan tangannya, meraih hukum bintang air biru, dan mencabik-cabiknya, dan langsung membelah celah. Saat langit terkoyak celah, dalam sekejap ribuan ular listrik tebal tiba-tiba menari liar. Pada saat yang sama, awan hitam tebal berkumpul dari segala arah. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya, dan kemudian menunda, dia akan dikunci oleh langit biru bintang air biru. Pada saat itu, Guntur akan mengunci jiwanya dan mengejarnya, selain berbalik dan pergi, semuanya tidak bisa melakukannya. Dalam sekejap tubuhnya, Chu Xingyun langsung memasuki langit, seperti meteorit, bersiul ke tanah dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, ribuan naga guntur ungu menari-nari liar, dan hanya dalam napas pendek mereka memperbaiki celah yang baru saja robek Chu Xingyun. Segera awan dan kabut menghilang, angin dan guntur berhenti, dan segala sesuatu tampaknya tidak pernah terjadi. Merkuri tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga kepadatan seluruh bintang sangat besar, hampir seluruh tubuh terbuat dari biji besi hitam, yang berat dan keras. Di Aquamarine, satu-satunya makhluk cerdas adalah kurcaci dengan ketinggian 9 meter, tetapi terlihat pendek dan kuat Dewa Guntur Klan. Klan Dewa Guntur bukanlah ras manusia, tetapi memiliki bentuk yang sama dengan manusia, tetapi lebih kuat dan lebih kuat dari manusia. Karena gravitasi bintang biru air sangat kuat, kurcaci Dewa Guntur tidak hanya kuat dan kuat, tetapi juga karena ketahanan abadi terhadap gravitasi yang kuat, Dewa Guntur sangat kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan Yuan Hong dan Niu Ram, itu tidak akan terlalu banyak. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa potensi kekuatan Yuan Hong dan Niu Ram tidak sebagus Thor, dan kuncinya adalah bahwa lingkungannya berbeda. Guntur Dewa Klan telah hidup di bintang biru air ini sejak kecil. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, ia harus berjuang melawan gravitasi yang mengerikan, dan itu melatih kekuatan kapan saja dalam hidupnya. Selain itu, setelah ratusan juta tahun, Dewa Guntur secara bertahap berkembang menjadi ras yang dapat beradaptasi dengan lingkungan bintang air biru, jadi, kekuatan mereka sangat mengerikan. Niu Ram dan Yuan Hong, begitu mereka tiba di Sui Lansing, apalagi bertarung, bahkan tidak bisa berdiri. Jika bukan karena darah khusus dan konstitusi dalam tubuh, saya takut bahwa begitu mencapai bintang biru air, itu akan hancur oleh gravitasi yang mengerikan dan tulang yang patah dan berubah menjadi daging busuk. Tidak hanya Yuan Hong dan Niu Ram, tetapi Chu Xingyun tidak jauh lebih baik. Begitu langit bintang biru air menerobos, Chu Xingyun seperti meteorit, ditanam di satu ujung. Alasan untuk ini adalah bahwa Chu Xingyun tidak ingin terbang dengan baik, itu karena kekuatan gravitasi dari Merkurius Blue Star terlalu besar, begitu besar sehingga Chu Xingyun tidak bisa bertarung sama sekali. Untungnya, Void Dharma milik Chu Xingyun cukup kuat. Selain itu, ketika ia menabrak tanah, Chu Xingyun segera menginspirasi jam kuno abu-abu di laut dan menginspirasi lonceng emas, yang hanya mengimbangi dampak yang menakutkan. Namun, meskipun kekuatan dampak yang menghancurkan diimbangi, di bawah gravitasi dunia Qiankun, Chu Xingyun bahkan tidak bisa bangun, apalagi melakukan hal-hal lain. Untungnya, sebelum pendaratan Chu Xingyun, saya memilih pulau terpencil dan tak tertandingi di tepi benua Dewa Guntur, di pulau terpencil yang sepi di luar negeri, jadi, bahkan jika pergerakannya begitu besar, itu tidak menarik perhatian klan Dewa Guntur. Yuan Hong dan Niu Ram dibebaskan dari ruang dimensi. Tempat pelatihan yang bagus benar-benar cocok untuk dua orang ini. Ribuan kali gravitasi, meskipun Yuan Hong dan Niu Ram telah mencapai status kaisar, membawa darah kuno dan setan, mereka masih lumpuh di tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Untungnya, dalam lingkungan yang keras ini, pembuluh darah dan iblis Yuan Hong dan Niu Ram benar-benar bersemangat, dan dalam 3 hari, mereka hampir tidak bisa menopang tubuh mereka dengan anggota tubuh mereka di tanah. Merangkak. Sedangkan untuk Chu Xingyun, itu bukan keberuntungan, meskipun tubuhnya menyatu dengan darah Jinwu berkaki 3, garis keturunan yang berat ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain melumpuhkan di tanah, merasakan dan meraba-raba langit dan bumi dunia, untuk mengembalikan kemampuannya untuk bergerak bebas. Hanya saja garis-garis hukum di dunia ini seperti kain kabung, dengan garis bujur dan garis lintang, terjalin, padat dan rapat.
Sebaliknya, garis-garis hukum di dunia Qiankun dan dunia roh sejati seperti jaring ikan bermata besar. Mereka terlalu kelalaian dan terlalu jelas. Sekilas, mereka pada dasarnya jelas dalam sekejap. Hal yang paling menyakitkan bagi Chu Xingyun adalah ada ratusan juta busur petir yang tersembunyi di langit bintang biru. Setiap kali Chu Xingyun mencoba menyentuh hukum langit dan bumi, ia akan dikejutkan oleh busur petir ini. Jika sulit untuk mundur, maka semuanya baik-baik saja, maka busur petir hanya dapat dihukum dalam sekejap. Namun, jika Chu Xingyun tidak tahu bagaimana bergerak maju, dan dia menggertakkan giginya dan terus menyentuh hukum langit dan bumi, lalu antara langit dan bumi, semua guntur dan busur akan berkumpul bersama untuk membentuk naga guntur yang menakutkan, melakukan perjalanan dari segala arah ke Chu. Yun Yong datang. Menghadapi ribuan guntur dan naga ringan, bahkan jika Chu Xingyun lebih kuat, itu tidak bisa menahan beberapa kali. Bahkan jika ada topeng lonceng emas, tidak mungkin untuk melanjutkan tanpa batas waktu, dan itu hanya akan menghilang sejenak. Jelas, jalan surgawi dunia ini sudah memiliki seorang tuan, dan seluruh jalan surgawi telah dilindungi. Kecuali jika Anda mengalahkan penguasa dunia ini di depan dan merebut kunci dunianya, jika tidak, Anda akan diserang oleh miliaran naga guntur ini jika Anda menyentuh hukum langit dan bumi sesuka hati. Merasakan kekuatan guntur gratis di udara, Chu Xingyun tahu bahwa itu adalah kekuatan guntur yang turun dari jalan untuk melindungi hukum surgawi ini. Kecuali jika ia dapat mencapai penghormatan surgawi tertinggi, mustahil untuk menolak. Dari pemikiran ini, surga dari surga dan dunia bumi dan dunia roh nyata telah diturunkan oleh jalan dan dijaga olehnya. Tidak mungkin untuk mengendalikan surga dan mencapai dominasi surga di dua dunia ini. Hanya setelah menemukan Chu Xingyun, dan mengalahkan Chu Xingyun secara positif, dan merebut kunci dunia, dia bisa menjadi penguasa dunia itu dan mendapatkan kekuatan dunia dari dunia itu. Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Sekarang, ia hanya memiliki satu cara lagi untuk pergi, yaitu untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya untuk beradaptasi dengan gravitasi dunia ini. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun melepaskan kecoa kaisar di ruang dimensi. Karena Anda ingin menembus lautan bintang, Anda harus meningkatkan diri Anda ke segala arah. Jika Anda memiliki kekurangan, Anda akan ditangkap pada saat kritis dan mati. Segera setelah dia dilepaskan, Kaisar Kecoa Zunbian merangkak di tanah, gemetar seperti saringan, dan lendir hijau menyebar dari mulutnya dan di bawah sayap yang seperti kerak. Jelas, Kaisar Kecoa benar-benar tidak dapat menahan gravitasi mengerikan dari bintang biru air, dan cairan tubuh yang langsung hancur mengalir langsung. Jika bukan bahwa kehidupan keluarga kecoa ulet, hanya ini yang bisa membunuh hidupnya. Pada waktu berikutnya, keempat lelaki itu tinggal di pulau itu, terus-menerus terbiasa dengan gravitasi bintang biru air dan meningkatkan kekuatan tubuh. Yuan Hong dan Niu Ram tidak bisa berkata apa-apa lagi, mereka, dengan darah dan setan di dunia ini, seperti ikan di air, dan mereka dengan cepat membaik setiap hari. Saya bisa mendaki dalam 3 hari dan pergi dalam 6 hari, dan saya bisa berlari dalam waktu setengah bulan. Ketika 4 orang turun ke bintang biru air selama sebulan penuh, Yuan Hong dan Niu Ram tidak bisa terbang ke tanah, tetapi mereka bisa melompat ratusan kaki dalam satu lompatan. Selanjutnya adalah kecoa, meskipun pria ini tidak terlalu kuat, kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan sangat mengerikan. Keluarga kecoa. Terus terang, kecoa memiliki 6 kaki. Pada saat ini, 4 kaki belakang Kaisar Kecoa Zun digunakan untuk berdiri tegak, sepasang kaki depan berubah menjadi 2 tangan, penutup kuku yang keras diangkut di belakangnya, dan sepasang kumis melengkung ada di kepalanya. Meskipun ia berjalan gemetar ini seperti orang tua dari jam naga tua, tetapi akhirnya bisa berdiri dan bahkan berjalan. Yang paling tidak terbiasa adalah Chu Xingyun. Meskipun Void Dharma sangat kuat, itu tidak ditandai oleh kekuatan. Hal yang paling menyusahkan adalah bahwa kekuatan hukum dunia ini ditutupi oleh guntur. Chu Xingyun tidak dapat mengekstraksi dan menggunakan kekuatan langit dan bumi sama sekali, dan hanya dapat menggunakan energinya sendiri untuk menggerakkan tubuh. Tapi sebagai hasilnya, kekuatan Chu Xingyun sebenarnya setara dengan terbatas pada Kaisar Wu Realm. Meskipun dia tidak bisa berjalan, dia 3 langkah dan 1 napas, 5 langkah dan 1 istirahat, dan gemetar, seperti Kaisar Kecoa lelaki tua itu. Tidak hormat, meski dikatakan, terus bertahan di pulau ini, kekuatan ketiganya juga akan meningkat pesat. Tetapi pada kenyataannya, kecepatan kenaikan terlalu lambat dan, bahkan jika itu terjadi, itu tidak masuk akal. Untuk Chu Xingyun dan Kaisar Kecoa Zun, bahkan jika mereka berlatih selama 1 tahun lagi, itu hanya berjalan cepat dan langkah kaki mereka tidak begitu gemetar. Secara keseluruhan, mereka masih sangat lemah. Yuan Hong dan Niu Ram telah sepenuhnya beradaptasi dengan gravitasi dunia ini. Jika mereka ingin meningkatkannya lagi, itu adalah kekuatan gerindra yang dipakai oleh batu yang menetes, yang telah melambat lebih dari 10 kali. Selain itu, kali ini saya pergi. Saya tidak ingin melawan siapapun. Chu Xingyun hanya ingin mencari tahu di mana pintu masuk ke lautan bintang.
Oleh karena itu, atas perintah Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Ram menebang pohon, mengikatnya menjadi rakit, dan kemudian membawa sekelompok 4 orang menuju benua Dewa Guntur. Awalnya, Chu Xingyun benar-benar bisa memanggil Taiksu Devouring Spirit Python, merobek hambatan ruang terbuka, menampilkan ruang lipat dan bergegas langsung ke benua Dewa Guntur. Tetapi begitu dia melakukan ini, sulit untuk menyembunyikan surga dunia ini. Di sisi lain, saya takut bahwa akan sulit untuk menyembunyikan Tuan dari benua Thor. Yang paling penting adalah bahwa begitu penguasa dunia ini terganggu, masalahnya akan besar. Meskipun Chu Xingyun juga adalah kaisar surga, dan memiliki kekuatan dua dunia. Tetapi dunia yang berbeda memiliki kekuatan dunia yang berbeda. Mengambil contoh dunia Qiankun dan dunia Thor saat ini, beberapa orang akan merasa bahwa kekuatan kedua dunia itu persis sama, dan berada dalam urutan besarnya yang sama. Jelas, kekuatan dunia yang dimiliki oleh dunia Thor benar-benar 10 kali lebih besar dari kekuatan dunia yang dimiliki oleh Qiankun. Meskipun mereka berdua adalah kaisar, Chu Xingyun tidak pernah percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk bersaing satu sama lain. Kaisar sebenarnya adalah kaisar, satu-satunya perbedaan antara kaisar dan kaisar adalah ia memiliki kekuatan dunia. Perbandingan antara kaisar surgawi berbeda, kaisar surgawi membandingkan tidak hanya jumlah kekuatan dunia tetapi juga kualitas kekuatan dunia. Ini juga kekuatan satu dunia, tetapi kekuatan dua dunia Qiankun dan dunia nyata dunia bertambah hingga 1 dari 10/10 dunia Thor. Karena itu, Chu Xingyun hanya dapat dengan jujur mencatat, membuat rakit, untuk menyeberangi lautan, pergi ke dunia Thor, dan mendengarkan berita tentang lautan bintang. Di atas lautan luas itu melayang selama lebih dari setengah bulan, dan akhirnya sebelum rakit hancur, sekelompok 4 akhirnya mendarat di pantai. Meskipun, Chu Xingyun bisa memasukkan 3 orang lainnya di ruang dimensi, sehingga mereka akan kurang menderita. Namun, semua praktisi memahami bahwa penderitaan juga latihan, dan ini adalah praktik terbaik. Jika Anda bersembunyi di ruang dimensi, meskipun ketiga pria itu tidak akan menderita, tetapi naik di sepanjang jalan itu tidak akan begitu besar, dan keuntungannya tidak akan sebanyak seperti sekarang. Chu Xingyun juga membuat penemuan aneh setelah lebih dari setengah bulan gaya makan. Meskipun mereka tidak dapat menyentuh hukum langit dan bumi, mereka juga tidak dapat menarik energi langit dan bumi, busur petir yang mengambang di udara perlahan-lahan akan menyatu dengan kulit Chu Xingyun, terus-menerus memelihara dan memperkuat tubuhnya. Di Aquamarine, 80% wilayahnya adalah lautan, jadi di atas planet ini, kelembaban udara sangat besar. Dan tubuh Void Dharma Chu Xingyun terbuat dari inti pohon willow berongga, jadi mengeringkan udara dari udara, tubuh Void Dharma Chu Xingyun lambat tapi stabil. Jika dikatakan bahwa Yuan Hong dan Niu Ram tumbuh secara eksplosif berdasarkan darah dan konstitusi. Ya, pertumbuhan Chu Xingyun relatif lambat. Apa yang disebut menyelam ke malam dengan angin, dan hal-hal yang lembab diam. Ini adalah perasaan. Namun, pertumbuhan Yuan Hong dan Niu Ram, meskipun meledak, sepenuhnya disesuaikan dengan gravitasi dunia Thor dalam waktu 1 bulan. Tapi begitu Anda terbiasa, setelah terbiasa dengan tekanan besar, jika Anda ingin meningkatkannya, itu akan menjadi lebih sulit. Namun, Chu Xingyun berbeda, apakah dia memiliki tekanan atau tidak, dan apakah tekanannya besar atau kecil, kecepatan mengangkatnya konstan. Selama dia berada di dunia Thor, menarik uap air dari udara dan busur petir gratis, fisiknya akan perlahan tapi pasti ditingkatkan dengan kecepatan konstan. Setelah setengah bulan hanyut melintasi lautan, Chu Xingyun baru saja mendarat dan dia tidak lagi dalam 3 langkah dan 1 napas, 5 langkah dan 1 istirahat, dan menjadi sakit. Meskipun berjalan masih sangat lambat, secara umum itu hanya adik lelaki yang sakit-sakitan, tidak lagi begitu lemah. Awalnya, Chu Xingyun tidak berniat untuk melepaskan Yuan Hong dan Niu Ram. Lagi pula, kedua orang ini terlalu istimewa bentuknya, dan mereka tidak tahu apakah ada keberadaan seperti itu di dunia Thor. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak bisa mengurus ini sebanyak ini. Tanpa perlindungan Yuan Hong dan Niu Ram, keselamatannya di dunia Thor tidak dijamin. Meskipun di ranah, Chu Xingyun jauh di atas Yuan Hong dan Niu Ram. Namun, di dunia Thor ini, Chu Xingyun tidak bisa mengkomunikasikan aturan dan tidak bisa menarik kekuatan langit dan bumi. Chu Xingyun benar-benar bukan lawan dari 2 barang keras kepala ini sendirian. Mulai sekarang, Chu Xingyun bahkan berjalan dengan enggan, tetapi kedua bajingan itu melompat untuk waktu yang lama, yang dapat digambarkan sebagai datang dan pergi seperti angin. Untungnya, Chu Xingyun masih memiliki teman yang baik, yaitu Lord Kokroah. Mulai sekarang, Chu Xingyun dan kecoa kaisar, tua dan muda, terlihat lemah dan sakit, lemah dan tidak bisa menahan angin, tetapi mereka tidak merasa terlalu rendah. Untuk menyembunyikan mata dan telinga orang-orang, di bawah perintah Chu Xingyun, kaisar kecoa yang belum berubah, hanya dapat diubah menjadi seorang pria tua dengan rambut putih dan sosok ramping sesuai dengan persyaratan Chu Xingyun. Dari kejauhan, Kaisar Kokroa kurus, dengan tubuh reyot dan jubah bunga berwarna-warni, alis seputih salju, seperti sepasang tentakel, berdiri tinggi di atas kepala, membungkuk ke samping.
Ketika lelaki tua itu melihatnya, Kaisar Kokroa tampak seperti seekor kecoa yang berdiri tegak, tetapi pandangan yang lebih dekat menunjukkan bahwa ini adalah lelaki tua yang reyot dengan rambut putih. Setelah kekurangan 2 kaki untuk mendapat dukungan, Kaisar Kecoa Zun tidak tahan dengan gravitasi mengerikan dari dunia Thor. Dalam keputusasaan ia harus melipat ranting pohon, memperbaikinya menjadi tongkat penyangga, dan meletakkannya di tangannya. Melihat kecoa Kaisar Kokroa, dengan tubuh gemetar dan krupnya, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Tetapi hanya setelah beberapa tawa, seseorang tidak mengendalikannya dengan baik dan tersedak keras. Gravitasi dunia Thor benar-benar terlalu kuat. Akibatnya, tim aneh muncul. Seorang pria dengan kepala banteng, rambut hitam di sekujur tubuhnya, sepasang tanduk melengkung di atas kepalanya, dan seorang pria memegang batang besi hitam. Di belakang, kera putih dengan rambut putih dan batang besi bersalju, melompat ke timur dan barat berpatroli di sekitar tim. Di bawah perlindungan seekor kera dan seekor sapi, seorang pemuda berkulit putih, lemah syahwat diikuti oleh seorang lelaki tua berjanggut putih dengan tubuh reyot dan tongkat. Kombinasi ini menarik perhatian semua orang begitu mereka memasuki kerajaan Thor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan.